Yang mestinya kita itu kiblatnya di Borobudur mestinya. Kok kiblatnya? Ini perlu kita syukuri. Kita syukuri bahwa kita itu diberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diberi pemimpin teladan yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur. Allah memang memilih bukan hanya makhluk yang terbaik, khairu khalqillah, tapi juga manusia yang paling manusia. Makanya kita harus bersyukur karena kita manusia. Sehingga manusia kalau ngetutno manusia, manusia mengikuti manusia. Kita untuk dicintai oleh Allah, itu kita harus mengikuti Rasulullah. Ini dawuh Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, gampang aja, kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad mudah sekali, karena beliau manusia, kita manusia. Manusia mengikuti manusia enak sekali. Coba sampai mengikuti kuda, loro kabeh. Apalagi mengikuti ketek. Kita enak sekali karena mengikuti manusia. Bahkan Allah sendiri mendawuh kepada kanjeng Nabi supaya menandaskan. Qul innama ana basyarun. Katakan kepada mereka bahwa saya tidak lain adalah manusia, misalnya seperti kalian. Bukan hanya manusia, kanjeng Nabi manusia yang paling manusia. Manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin itu yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak mengerti manusia, tidak mengerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ahli zikir, ada orang datang, Mbah, saya ini sumpah saja ini, selesai, kasih ijazah lah, wiridan apalah kira-kira yang menenangkan hati. Oh baik, ini ya, kalau habis sholat ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali. Ini orang nggak ngerti, meskipun dipanggil Kiai Al-Mukarram tapi nggak ngerti wong ini, nggak ngerti orang. Dong, mau Arab baru bisa membaca Fatihah, suruh membaca ayat kursi 35.000, baru 10 kali sudah kelemar. Ini nggak ngerti. Kanjeng Nabi itu mengerti orang. Orang itu tidak sama. Orang itu kayak tataran sekolah itu. Ada yang TK, bahkan ada yang PAUD, ada yang ibtidaiyah, ada yang sanawiyah, ada yang aliyah, ada yang perguruan tinggi. Kanjeng Nabi tahu semua itu. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu macam-macam itu. Redaksinya hampir sama, tapi kok ini begini, kok begini. Makanya kita harus ngerti yang namanya asbabul, ngaji tentang konteks daripada hadis itu. Kalau Quran, konteks turunnya Quran, asbabul nuzul. Kalau hadis, asbabul nuzul. Kita tahu kanjeng Nabi itu mengerti manusia. Kanjeng Nabi itu ngimami sholat jamaah, khutbah Jumat itu sampai wafat.
absen tidak ngimami itu hanya 1 hari dan 2 hari ketika beliau gerak sakit keras ketika wafat gantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama ini, selama beliau ngimami, selama beliau itu khutbah Jumat, tidak ada yang rasanya, tidak ada. Ini sembahyang kok lamanya indah kan? Ini khutbah melewet, ini enggak rampung-rampung. Kalau di Indonesia kita akan lihat banyak sekali khotib-khotib, padahal itu kalau di Indonesia sekarang kan mimbarnya tinggi-tinggi. Jadi kelihatan semuanya. Nah saya heran, masa dia tidak tahu pada teler semua ini? Dia tempatnya tinggi masih kelihatan itu pada teler ini. Lu masih diterus-teruskan loh, globalisasi yang segala macam diceritakan semua. Kadang-kadang ada yang mengherankan lagi, di masjid khotibnya dia saja sendiri. Lalu khotbahnya panjangnya sekian. Padahal dia setiap minggu khotbah. Nah, kalau kehabisan bahan bagaimana? Kanjeng Nabi enggak. Banyak sekali. Saya akan contohkan yang saya tahu saja, jadi tidak usah memberikan analognya, itu gampang. Kakak saya itu namanya Allah Yarham Kiai Khalid, sudah meninggal, Kiai Khalid Bisri. Itu kiai betul, kalau saya mau kiai pers saja. Dikisi Wurno kalau pers itu saja. Itu kiai betul, pengasuh pondok pesantren waktu itu Talibin Lembang itu yang kakak saya. Itu waktu ketika hari puasa, Kiai Khalil ini ngimami taraweh. Taraweh belum selesai, ini makmum yang santri-santri itu gerundelan. Wah, kalau taraweh begini ini ya alamat nggak sahur. Itu gerundelannya santri-santri. Gerundul tapi kelihatannya disengaja, imamnya Kiai Khalilnya dengar loh. Habis terawih, lurah pondok, itu pengurus pondok yang paling itu, lurah pondoknya dipanggil. Besok kamu aja ya, imam terawih. Kenapa Kiai? Nah, kiranya saya nggak dengar. Besoknya lurah pondok yang imami terawih. Selesai terawih, jamaah yang dari kampung ini datang ke Kiai Khalil. Kiai, mau pamit Kiai sendiri. Kenapa? Besok tidak terasing lagi. Loh, kenapa? Ekspres sekali. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Jangan kali ini Kiai Khalil sama santrinya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mempunyai santri kinasih, pernah diutus menjadi duta dakwah di Yaman, namanya Mu'adz bin Jabal. Suatu saat sahabat Mu'adz bin Jabal ini ngimami sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya, ini beberapa jamaah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak demo itu, matur sama Rasulullah. Santri panjenengan, cara Jawanya gitu, murid panjenengan Mu'adz bin Jabal itu keterlaluan. Ada apa? Nah, ini tadi kan kita semua ini kan jamaah dengan beliau sholat Isya. Iya, apa? Nah, itu rakaat awal beliau ngatamkan Al-Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Dengkul ini masih gemetaran. Tapi Rasulullah pemimpin yang bijaksana ya, tidak langsung
marahi tapi ya, cek dan dicek bahasa sekarang. Mu'adz bin Jabal dipanggil, apa betul Mu'adz bin Jabal kamu tadi ngimami sholat isya? Iya langsung masuk. Apa betul rakaat awal kamu menghatamkan Baqarah, rakaat kedua An-Nisa? Iya. Baru di mana? Kamu ini bagaimana Mu'adz? Jangan bikin fitnah. Kamu sholat itu diikuti orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Kalau kamu sembahyang sendiri di rumah, mau menghatamkan Quran, silakan. Tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus memperhatikan orang banyak. Ini filsafat kepemimpinan Rasulullah SAW ada dalam sembahyang. Jadi kalau menjadi pemimpin, ya harus semuanya diperhatikan itu. Jangan yang kuat saja, yang lemah kita harus itu. Karena manusia yang ngerti manusia dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi itu manusia yang ngerti manusia dan memanusiakan manusia. Saya pernah, ini Pak Sodi, saya pernah ngurus di kantor, nggak usah saya sebutkan kantor apa nanti, sampai cari nanti. Saya ngurus urusan di kantor. Ini mejanya panjang begini, masyarakat yang mau urusan ke sana, pegawainya di sini. Di sini ada komputer. Dia waktu itu menghadap ke sini. Komputeran, saya datang. Saya tanya, Pak, ini mengambil formulirnya di mana? Dia nggak jawab sama sekali. Masih tetap asik dengan komputernya itu menghadap ke sana. Saya pikir katanya pejabat itu abdi masyarakat. Saya ini masyarakat. Kan dia berarti kan abdi saya. Saya majikannya orangnya. Ini gimana ini? Mestinya kan dia begitu saya datang sebagai masyarakat, dia segitu-gitu abdi yuk. Apa mestinya gitu. Ini malah saya nggak dilewes, nggak nolak aja enggak. Saya pikir, oh jangan-jangan budek. Jadi saya kencengkan, Pak, mau cari formulir di mana Pak tempatnya? Itu tangan kirinya, karena tangan kanannya pegang musuh. Di tangan kirinya nunjukin. Nggak nolak. Wah, tenang aja. Tapi sebagai warga negara yang baik, ya saya ikuti saja telunjuknya. Tapi sebelum saya ke sana itu, saya jinjit-jinjit lihat kok begitu asiknya, begitu sibuknya sampai Bendoro ini datang, enggak di kursi ini, apa sih yang dikerjakan? Saya lihat, la ilaha illallah, sengaja lagi main game. Ini yang rusak negara ya ini, dibayari ya. Dia tidak menghormati abdinya, abdinya menghormati bendaranya, malah asik main game, dibayar nggak penulan. Saya kesana, ambil formulir, mengisi formulir. Dan saya asik mengisi formulir ini ada suara, pertanyaannya rada aneh. Pertanyaannya kok, bertanya kok. Maaf, Bapak Gusmus ya? Itu kan aneh. Bapak Gusmus ya? Dikiranya Gusmus itu apa? Maaf, Bapak Gusmus ya? Saya nulis ini. Tapi bukan apa? Anehnya itu, Bapak Gusmus ya? Jadi saya nolak. Masya Allah, ternyata yang ngomong itu tadi. Yang main game tadi. Saya kesuatu mencirinya, ada apa ya? Iya, saya Gus ada apa? Anu Pak, halus kan.
Amin Pak.